Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga Bapak harap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, oh iya, kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebaiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Bapak Amrullah S. Aranggere, sering disapa Pak Amor. Bapak mengajar bahasa Indonesia kelas 8B, C, D, dan E. Oke, Bapak rasa cukup perkenalannya. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang seputar puisi. Jadi bagi anak-anakku sekalian yang senang berpuisi atau senang dalam karya sastra, mari kita belajar bersama mengembangkan kreativitas yang ada dalam benak kalian semua. Jangan pernah takut berkarya. Oke, kita mulai dari puisi. Apa itu sebenarnya puisi? Bapak yakin bahwa kalian semua tidak asing lagi dengan kata puisi. Puisi yaitu karangan yang mengungkapkan pikiran. Jadi dalam puisi ini kebanyakan mereka menggunakan imajinasi, khayal mereka. Jadi seorang penulis benar-benar dituntut untuk berpikir kreatif, berpikir imajinatif. Kemudian di dalam puisi tersebut juga salah satu pendukung dalam puisi, di mana-mana teks apapun itu selalu ada yang namanya unsur-unsur. Di dalam puisi ini pun juga ada unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama, unsur pembangun puisi kita kenal dengan majas dan irama. Majas yaitu gaya bahasa. Majas ini sangat penting sekali di dalam puisi. Karena majas ini, tanpa majas maka puisi itu tidak akan enak dibaca. Bisa kasih contoh. Di dalam puisi dia sering menggunakan, kalau puisi ini sering menggunakan majas personifikasi. Kalau majas personifikasi ini yaitu majas yang menganggap benda mati seperti manusia atau bersifat seperti manusia. Kita contoh di dalam sebuah lagu Niru Melambai Ismail Marzuki, yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Melambai-lambai, dia mengatakan bahwa pohon kelapa bisa melambai-lambai, sedangkan kata melambai ini hanya diperuntuk bagi manusia. Nah, ini yang disebut dengan gaya bahasa personifikasi. Karena dengan majas. Kemudian irama. Irama yaitu bunyi atau alunan dalam pembacaan sebuah puisi. Contohnya akhiran i. Nah, iramanya i, jadi iramanya harus pas. Irama ini juga sangat dibutuhkan dalam membaca sebuah puisi. Fungsinya agar si pendengar juga mampu menikmati apa yang akan kita sampaikan kepada mereka nanti. Itu yang disebutkan irama. Seperti tadi majas personifikasi tadi, yaitu majas yang membandingkan benda tidak bernyawa seolah-olah berpikir seperti manusia, bersifat seperti manusia. Kemudian majas yang berikut adalah yang sering digunakan dalam puisi, yaitu majas paralelisme. Adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Nah, jadi di setiap bait itu dia mengulang kata-kata yang disebutnya itu kata akhirnya saja, akhiran kata yang kita kenal dengan bahwa rima tadi. Oke, yang berikutnya adalah penggunaan kata-kata konotasi. Sebelum kita masuk ke dalam kata konotasi, anak-anak sekalian, kalian harus tahu dulu apa itu konotasi. Konotasi yaitu kata yang bermakna tidak sebenarnya. Jadi lawan kata dari konotasi ini adalah denotasi. Kalau konotasi ini kata yang bermakna tidak sebenarnya, sedangkan denotasi kata yang bermakna sebenarnya. Kalau di dalam konotasi ini makna sebenarnya sudah bergeser dia. Nah, sedangkan denotasi tadi dia masih mempertahankan makna yang sebenarnya, itu denotasi. Nah, contohnya kata konotasi hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni ini kalau makna sebenarnya bahwa dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu puisi Sapardi Djoko Damono, hujan di bulan Juni. Jadi hujan di bulan Juni, kalau kita menggunakan makna konotasi, dia arti bahwa pada bulan Juni telah terjadi hujan. Itu makna konotasi. Sedangkan makna denotasi itu artinya ini sudah melenceng dari arti yang sebenarnya. Yaitu dia ingin menggambar tentang kebahagiaannya yang dilambangkan oleh hujan. Hujan ini di mana-mana orang mengatakan anugerah dari Tuhan. Nah, dan kebetulan pada saat bulan Juni terserasakan suatu kebahagiaan, akhirnya dia tuangkan dalam sebuah puisi yang berjudul dengan hujan bulan Juni. Tak seindah cerita di hujan bulan Juni. Itulah salah satu sastrawan yang sangat terkenal. Yang berikut adalah kata-kata berlambang. Dalam puisi kebanyakan mereka menggunakan kata-kata lambang.
Contoh kata berlambang itu rantai dan padi. Rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila melambangkan bahwa perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut adalah tunas kelapa dalam lambang pramuka. Tunas kelapa maknanya anggota pramuka diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kemudian lambang dalam puisi Hujan Bulan Juni, hujan maknanya yaitu kebaikan atau kesuburan, sedangkan bunga maknanya artinya keindahan. Kemudian pengimajinasi dalam puisi. Oke, sebelumnya tadi Bapak sudah jelaskan bahwa imajinasi. Kenapa diperlukan dalam imajinasi dalam berpuisi? Karena puisi ini akan indah ketika seorang penulis atau seorang sastrawan dia mampu berpikir kritis. Kemudian yang berikut adalah jenis-jenis puisi dalam karya sastra. Di sini ada puisi naratif, yaitu puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Ada dua macam puisi naratif. Jadi puisi naratif dibagi lagi menjadi dua, yaitu balada dan romansa. Yang berikut adalah balada. Balada adalah puisi yang berisi tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujian. Contohnya balada orang-orang tercinta dan blues untuk Benny Karya W. Rendra. Sedangkan romansa adalah puisi yang menggunakan bahasa romantis yang berkisah cinta yang diselingi perkelahian dan petualangan. Selain cinta juga bisa tentang kasih sayang. Contohnya kisah petualang dengan judul Romans Perjalanan karya Kirjo Muljo. Yang berikut ada puisi lirik. Puisi lirik dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu elegi, ode, dan serenada. Elegi yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Contohnya elegi Jakarta karya Asrul-Sani mengungkapkan perasaan duka penyair di kotanya. Sedang yang berikutnya ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seorang, suatu hal atau suatu keadaan. Contohnya Teratai karya Sanusi Pani, Diponegoro karya Harir Anwar, ode buat proklamator karya Leo Agusta. Yang berikutnya ada serenada. Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti dinyanyikan waktu senja. Contohnya serenada senja, serenada biru, serenada. Yang berikutnya adalah puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang dimana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu peristiwa, keadaan, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Yang termasuk puisi deskriptif antara lain satire dan puisi yang bersifat kritik sosial, jadi mengkritik orang. Yang berikut adalah satire, adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan. Jadi misalnya, saya tidak suka dengan pemerintahan ini. Dia tidak berdemo, tetapi dia tuangkan rasa tidak puasnya itu melalui karya sastra dengan cara menyindir dan menyatakan keadaan sebaliknya. Yang berikut adalah puisi kritik sosial. Puisi yang menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun tidak cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang yang tersebut. Jadi dia menyindir, sistemnya menyindir. Dia tidak menyebut secara langsung ketidakbaikan seseorang, tapi dia menyindir secara langsung. Yang berikutnya, unsur-unsur. Ini yang penting ini. Dalam puisi kita harus ketahui bahwa dalam puisi juga ada unsur yang sangat penting. Salah satu beberapa unsur yang melahirkan, yang mampu melahirkan puisi atau untuk menciptakan puisi, yaitu di dalam puisi kita harus tahu adanya majas dan irama. Yang pertama ingat, majas dan irama. Majas tadi apa? Gaya bahasa. Irama itu bunyi, rima sampai rima. Yang kedua adalah kata konotasi. Nah, konotasi yaitu kata yang sudah merubah makna yang sebenarnya. Itu konotasi. Kata berlambang. Kemudian yang terpenting adalah pengimajinasian. Yang berikut, makna, denotasi dan konotasi. Nah, di atas tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang konotasi. Sekarang makna, garis besar dari makna, denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah
Mana yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna aslinya. Jadi dia tetap makna aslinya tidak diganggu-gugat. Jadi tetap pada makna sebenarnya. Sedangkan makna konotasi yaitu makna yang telah mengalami penambahan atau penggeseran dari makna aslinya. Jadi denotasi ini lawan dari denotasi. Denotasi tadi tidak terjadi perubahan, sedangkan konotasi maknanya sudah bergeser dari makna aslinya tadi. Oke. Contohnya denotasi ini. Ibu guru, di mana-mana kalau mana denotasi, ibu guru yaitu perempuan yang pekerjaannya mengajar. Kemudian ibu amir yaitu perempuan yang melahirkan amir. Makna konotasi tadi sudah makna denotasi. Sekarang makna konotasi. Contohnya ibu kota yaitu pusat pemerintahan. Kemudian ibu cari. Kalau kita menggunakan denotasi maka akan lucu. Masa artinya ibu yang melahirkan jari? Kan tidak mungkin. Sedangkan kalau makna konotasi berarti jari yang paling besar jempol. Contohnya ini ibu jari, tangan. Oke, yang berikutnya unsur batin puisi. Ini juga penting sekali unsur batin puisi. Yang pertama contohnya tema atau ide pokok. Sebelum kita menulis puisi, kita harus menentukan dulu temanya, yaitu ide pokok. Contohnya, saya mau menulis puisi tentang apa nih? Yang berikutnya adalah unsur yang kedua yaitu amanat. Amanat yaitu pesan si penulis. Setelah amanat yaitu perasaan penyair. Yang berikut adalah nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Seorang penulis juga jangan sampai egois. Egois maksudnya seperti ini. Kamu menulis sebuah puisi, jangan sampai cuma kamu sendiri bisa menikmati. Puisi yang baik adalah puisi yang bisa dinikmati oleh seorang penyair dan juga si pembaca atau orang yang mendengarkan. Oke, anak-anak, ini tidak terasa ya. Dari tadi kita sudah bahas tentang puisi dan puisi terus. Unsur puisi, apa itu puisi, apa saja yang diperlukan dalam menulis puisi. Bapak harap kalian bisa pelajari lagi materi ini. Nanti pertemuan berikut kita akan buat pembelajaran lebih seru lagi. Dengan pembelajarannya itu kita akan belajar sambil bermain. Sistemnya belajar sambil bermain. Jadi kalian tidak bosan. Minggu depan pertemuan berikut kita akan mempelajari bagaimana caranya kita membaca puisi dengan baik dan indah. Bagaimana caranya kita mengajak penonton juga bisa berpuisi dengan kita, dan bagaimana caranya kita menulis puisi dengan baik dan benar. Ustaz harap pertemuan ini bisa menjadi pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya, agar pertemuan berikutnya kita sudah bisa mulai dalam pembacaan sebuah puisi. Jika ada pertanyaan, anak-anak sekalian bisa langsung komentar di kolom komen ya, biar Ustaz akan menjawabnya dengan pertemuan berikut, video pertemuan berikut. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jaga kesehatan kalian baik-baik. Semoga pandemi ini bisa berlalu dan kita akan bisa melakukan tatap muka lagi, karena tidak ada kata lain selain kata rindu yang akan mempertemukan kita dalam satu ruangan yang sempit, namun akan membawa kita ke masa depan yang cerah. Terus akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat.